And then I found out that silly means blessed in all English. Jadi bahasa Inggris yang lama itu silly means blessed, prosperity and so on and so on, yang semua yang bagus-bagus. Jadi saya putuskan untuk sampai saat ini saya nggak ganti, biarin. Lagi pula silly ini kemudian menjadi catatan sejarah buat saya bahwa dulu saya memulai semuanya itu dengan hal-hal yang sederhana. Apalah arti sebuah nama? Itu yang awalnya ada di benak Silly. Perempuan yang memiliki nama asli Valencia Mikeranda ini tak menyangka berkat nama itulah ia kini bisa membantu banyak orang melalui beragam kegiatan sosial. Kegiatan sosial yang dijalani Silly berawal dari perjalanan hidupnya yang tak mulus. Duka berkepanjangan membuat Silly bangkit dan berupaya membantu sesama. Ada banyak hal yang terjadi dalam hidup saya sebenarnya, dan itu yang kemudian saya bagikan, saya sharing lewat blog saya di sillystupidlife.com. Dan perjalanan hidup itu yang membentuk saya menjadi saya yang sekarang. Saya punya anak-anak yang berkebutuhan khusus, ada 3 anak-anak special needs yang Tuhan titipkan dalam hidup saya, yang membentuk saya menjadi perempuan yang seperti saat ini gitu. Terus saya juga sempat sakit, saya punya tumor waktu itu, banyak sekali. Dan ada satu titik di dalam kehidupan saya di saat saya benar-benar merasa saya dilemahkan Tuhan. Tetapi pada saat saya lemah itulah kuasa Tuhan bekerja. Saya bisa melihat mujizat terjadi dalam hidup saya, anak-anak saya dipulihkan, semua yang tadinya sakit, semuanya sembuh tanpa operasi dan sebagainya. Dan I feel so blessed. Saya merasa hidup saya sungguh luar biasa diberkati, dan saya percaya bahwa semua itu diizinkan terjadi dalam hidup saya pasti ada maksudnya. Karena semua yang tidak bikin saya mati justru membuat saya menjadi lebih kuat. Berawal dari program Blood for Life, Silly memulai kegiatan sosialnya dengan mencari donor darah bagi yang membutuhkan. Aksi sosial ini berkembang hingga akhirnya menyebar melalui media sosial. Saat itulah nama Just Silly melalui akun Twitternya banyak dikenal orang. Silly melanjutkan aksi sosialnya dengan membangun Rumah Harapan, sebuah rumah singgah bagi anak-anak tak mampu yang sedang menjalani rawat jalan di rumah sakit. Rumah singgah yang terletak di kawasan Tebet, Jakarta Selatan ini berdiri sejak November 2014. Di rumah ini, anak-anak diberi pelayanan sambil menunggu masa pengobatan. Tak hanya sebagai rumah singgah, Rumah Harapan juga menjadi tempat bermain dan belajar. Melalui Rumah Harapan, anak-anak diajak melupakan sejenak derita penyakit yang mereka alami. Di Rumah Harapan ini kita punya prinsip satu, happiness is the best medicine. Jadi yang kami lakukan adalah menciptakan sebanyak-banyaknya keceriaan, kebahagiaan buat anak-anak di rumah ini. Dan di sini benar-benar di rumah ini kita menghadirkan sebanyak-banyaknya keceriaan dan kebahagiaan buat mereka. Jadi supaya sel-sel tubuhnya itu kalau kita bahagia kan sel-selnya meregenerasi sampai akhirnya mereka bisa sembuh. Dari 53 anak yang sudah kita dampingi selama 1 tahun lebih ini, 12 anak sudah pulang ke pangkuan ilahi, mereka sudah graduate dari kehidupan ini. Tapi ada juga anak-anak yang sembuh, yang sama sekali kita nggak pernah bayangin akan sembuh. Anak yang tadinya sudah keluar darah dari hidung, mata, telinga gitu, tapi pada akhirnya sembuh. Dan ada anak yang udah belatungan, udah nggak ada, mati rasa dari sini sampai bawah, udah dokter bilang terminal, udah nggak usah diapa-apain, paling hidupnya nggak lama lagi. Tapi keajaiban terjadi, anak ini sembuh
dan kita bisa menyaksikan bagaimana luar biasanya Tuhan gitu lewat anak itu. Dalam mengelola Rumah Harapan ini, Sili dibantu sejumlah relawan. Bercanda, bermain, dan bercerita adalah cara yang dilakukan sejumlah relawan untuk menghibur anak-anak. Mbak, biasanya kan kalau sore emang sering kumpul, biasanya yang suka diobrolin apa aja sih sama anak-anak, sama orang tua? Kalau anak-anak yang masih kecil-kecil biasanya kita main cilukba dan main-main bercanda-bercandaan gitu. Tergantung usia sih. Jadi kalau usianya sudah agak remaja ya kita ngikut jadi remaja. Kayak mereka-mereka ini kan kebetulan udah gede-gede nih kan. Jangan bercanda gitu. Jadi mereka berdua ini ya obrolannya seputar remaja. Ya namanya remaja kan udah mulai yang ada yang ditaksir. Siapa yang ditaksir? Ada di sini. Kita kan kadang-kadang secara emosional juga sering nggak stabil nih Mbak ya. Ada kalanya kita main sama anak-anak tuh happy gitu. Cuman kadang-kadang kita Kalau sendiri lagi juga bad lagi mood. bad mood gitu. Kadang-kadang entah kita di rumah ada masalah sama anak, entah kita ada masalah dengan teman atau siapa. Ketika datang terus mendengar keluh kesah anak-anak dan sebagainya di saat Mbak biasanya apa yang Mbak lakukan? Kalau saya pribadi nih, saya sendiri ya. Kalau saya sendiri lagi bad mood, terus ketemu anak-anaknya nangis dan sebagainya, biasanya saya masuk dulu ke ruang sekre, duduk sebentar, tarik nafas. Saya kebetulan sudah belajar meditasi, jadi belajar grounding. Jadi saya grounding dulu, tarik nafas, buang semuanya ke bawah. Buang grounding semua yang energi-energi negatif. Udah happy, udah baru saya keluar, saya sapa anak-anak, peluk-peluk. Biasanya mereka tuh kalau dipeluk seneng kan, semua siapapun yang dipeluk pasti senang. Anak-anak yang sakit ini benar-benar mengajarkan saya bagaimana mensyukuri hidup saya yang sebenarnya. Bahwa saya ngeluh sama hidup saya, ini anak-anak ini, lihat mereka. Dengan kondisi yang berat, mereka tetap bisa tersenyum, bercanda. Masa sih saya yang masalahnya cuman segitu doang kok mau ngeluh gitu. Anak-anak ini sayang nggak sama Mbak Sili? Di Kalau depan saya gitu. dipeluk dong, kalau saya dipeluk, ayo dipeluk. Kalau kita sih selalu melihat mereka ini lucu-lucuan aja gitu. Kalau yang kecil-kecil umur-umur 10-an ke atas, mereka punya idola. Idolanya itu kakak volunteer. Oh gitu. Jadi kalau Jenny ini suka sama Kak Aya. Kak Ayat kan soalnya ganteng katanya ya. Iya, Kak Ayat ganteng gak sih? Iya. Kalau ketemu biasanya sama Kak gimana sih? Diem aja. Oh diem aja, nggak ngomong? Enggak malu. Oh kenapa? Tapi kalau nggak ada Enggak gimana? ada WA-nya. Oh, Oh kalau nggak ada suka WA-an. Oh. Tapi kalau dia datang kamu ngomong nggak? Enggak. Kenapa? Kenapa? Kamu ngeliat Kak Ayat ganteng kenapa sih? Biasa aja ganteng aja gitu. Ganteng aja gitu, terus dia bisa main gitar ya? Keren ya bisa main gitar. Kasih bisa main gitar juga. Nanti cantik dong. Kita selalu bilang gini, Adek, nanti tahu nggak kalau orang mati itu sebenarnya pindah tempat doang ke tempat yang lebih indah banget namanya surga. Kalau di Rumah Harapan kan kamu ngerasa udah kayak di surga. Kalau di tempat yang ini jauh lebih indah, di sana nggak ada rasa sakit, nggak ada rasa apapun. Dalam mengelola Rumah Harapan, Sili selalu menebar rasa sayang. Itulah yang ditangkap dan dirasakan anak-anak dan orang tua pendamping. Selama tinggal di Rumah Harapan, beragam kebutuhan mereka telah disiapkan. Selain kebutuhan sehari-hari seperti makanan dan susu, Rumah Harapan juga menyediakan kendaraan untuk mengantar anak-anak yang akan berobat. Semuanya gratis. Anak
anak dan keluarga mereka tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun. Untuk membiayai semua fasilitas itu, Sili mengajak sejumlah donatur. Utamanya sih pasti dana ya. Karena kan biar bagaimanapun ada overhead cost yang harus kami bayar kayak listrik, air, telepon, bayar gaji, pembantu, supir dan sebagainya. Tapi kita juga tetap menampung kalau misalnya ada yang membantu, misalnya ngasih beras. Karena di rumah ini setiap hari kita memberi makan sekitar 40-50 kepala sekali makan. Sebulan kita bisa menghabiskan 120 sampai 150 kilo beras. Jadi beras terutama, terus kebutuhan sehari-hari, susu, pampers yang paling banyak. Ya kayak begitu-begitu. Jadi diapers buat anak-anak, sama kalau masih ada yang mau gandengan tangan, kita sangat berharap bahwa ada perusahaan di luar sana yang mau bergandengan tangan dengan kami yang ada di daerah. Karena sekarang rumah singgah nggak cuma ada di Jakarta, kita juga hadir di Makassar dan Bandung. Dan di akhir tahun kita akan ada di Surabaya dan Aceh. Rumah Harapan di Bandung dan Makassar belum lama dibuka. Tujuannya sama, untuk memfasilitasi anak-anak yang kesulitan mendapatkan penginapan saat harus berobat jalan di rumah sakit rujukan. Semuanya dikelola dengan bantuan donatur dan relawan yang dengan ringan tangan mau mengerjakan beragam kegiatan. Bantuan yang datang ke Rumah Harapan tak selalu berupa uang atau barang. Ada juga yang memberikan pengobatan gratis. Salah satu yang menerimanya adalah Tias. Gadis berusia 13 tahun ini mendapatkan pengobatan gratis dari salah satu dokter di rumah sakit swasta di kawasan Cinere, Jakarta Selatan. Kalau untuk kerja dengan rumah sakit seperti ini, Mbak Sili biasanya bekerja sama dengan pihak rumah sakit atau memang ada donatur rumah sakit yang sengaja menawarkan bantuan ke Mbak Sili untuk ada semacam itu? Khusus kalau yang Tias ini dokternya langsung yang menawarkan, jadi Oke. kita nggak bayar apapun. Dokternya baik, malaikatnya Tias nih. Jadi kalau rumah sakit yang lain, kalau anak-anak yang lain biasanya kita kontrolnya ke RSCM. Berbicara mengenai sebuah koneksi gitu. Koneksi Mbak dengan anak-anak yang ada di rumah, saya yakin sungguh luar biasa koneksinya. Ketika ada berada pada tahapan di mana akhirnya anak-anak itu memang ya jalan terbaiknya memang harus pulang gitu. Iya. Rasanya seperti apa? Waduh. Kami sudah mengalami banyak sekali kisah-kisah yang mengharukan tapi juga menyedihkan ketika anak-anak ini harus graduate dari kehidupan ini, harus pulang gitu. Ada satu anak yang dari Aceh namanya Zirar, tapi kita panggilnya Bule. Karena saya setiap hari datang ke rumah singgah, anak ini nempel banget ke saya, manggilnya Tati, Kasili, Kati. Terus saking nempelnya setiap hari sampai akhirnya ketika dia habis operasi jantung, koma 15 hari, itu kita depresinya luar biasa. Ketika dia pulang, kita semua berkabung 3 hari lah, semuanya saling sebentar kalau kita ingat lagi nangis lagi gitu. Tapi ya emang itu resiko yang harus kita hadapi. Kehilangan orang yang kita kasihi, orang yang kita sayangi itu memang menyedihkan. Tapi dibanding kesedihan itu ada banyak sekali sukacita yang bisa kita rasakan di Rumah Harapan. Jadi itu tidak membuat kami berhenti untuk tetap membantu anak-anak. Ketika ada anak yang kondisinya sudah amat sangat parah dan kita tahu bahwa dia sudah terminal, sudah mungkin tinggal Sudah beberapa bulan saatnya, lagi, sudah saatnya akan pulang. Kita mengajarkan mereka untuk preparing themselves. Jadi mereka belajar untuk mempersiapkan diri untuk pulang. Kita selalu bilang gini, Adek, nanti tahu nggak kalau orang mati itu sebenarnya pindah tempat doang, ke tempat yang lebih indah banget, namanya surga. Kalau di Rumah Harapan kan kami merasa udah kayak di surga. Kalau di tempat yang ini
jauh lebih indah. Di sana nggak ada rasa sakit, nggak ada rasa apapun. Nanti kalau udah waktunya kamu pindah nih, kamu akan ngerasa kaki kamu dingin, terus mulai naik ke atas, mulai kerasa dingin. Nggak boleh takut ya. Itu saatnya sudah mau dipindahin ke tempat yang indah. Nah, kalau udah sampai sini, kamu baca doa. Jadi kita mengajarkan mereka untuk dekat dengan Tuhan di saat-saat mereka udah harus pulang gitu. Butuh proses berapa lama tuh Mbak ketika Mbak Sili bisa dengan tenang dan rekan-rekan volunteer bisa dengan tenang, bisa dengan sabar tanpa emosional memberikan pemahaman tentang bahwa suatu saat bahwa akan bertemu dengan Sang Maha Kuasa. Butuh waktu berapa lama untuk bisa berada dalam kondisi yang sangat tenang menyampaikan itu semua? Untuk meyakinkan mereka, kita harus yakin dulu bahwa kehidupan setelah ini adalah kehidupan yang indah gitu. Setelah itu baru energi yang kita punya itu kita bisa transferkan ke anak-anak, dan itu nggak mudah. Jadi saya dan kakak-kakak volunteer ini, saya selalu mengajarkan mereka untuk being grateful, percaya bahwa segala sesuatunya pasti indah, dan bisa berhari-hari ya menjelaskan ke anak-anak yang dengan kondisi yang mereka nangis, kesakitan dan sebagainya, bisa semingguan lah, sampai akhirnya mereka mulai berubah menjadi anak yang periang dan sama sekali nggak merasa takut akan apa yang orang sebut mati. Gitu. Wah, luar biasa. Saya juga jadi agak merinding kedua dengan ceritanya. Saya suapin berjam-jam, di suapan terakhir dia muntah. Kalau dia muntah itu saya udah panik, jangan dimuntahin. Akhirnya saya siram pakai air. Selain sebagai rumah singgah, Rumah Harapan mengajak anak-anak untuk mengembangkan kemampuan mereka. Meski sedang sakit, anak-anak tetap mengikuti aktivitas layaknya anak sehat. Dibantu sejumlah relawan, Sili memberikan pelajaran tambahan. Anak-anak juga diberi pelajaran mengaji, bermeditasi, dan bermain angklung. Berbagai aktivitas ini ternyata cukup berhasil membuat anak-anak ini melupakan sejenak penyakit mereka. Wajah-wajah yang dulu murung kini mulai terlihat ceria. Ini adalah Keisha Fatia. Gadis cilik asal Lampung ini menderita spinal bifida atau cacat tabung syaraf dan harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Secara berangsur-angsur, kesehatan Keke, begitu ia biasa dipanggil, semakin membaik. Kebahagiaan tak hanya dirasakan anak-anak. Relawan yang bekerja di Rumah Harapan juga merasakan hal yang sama. Dengan membantu anak-anak ini, para relawan merasa beruntung bisa berbagi waktu dan kasih sayang. Wulan salah satunya. Relawan yang bergabung sejak awal berdirinya Rumah Harapan ini mengaku semakin mensyukuri hidup sejak melayani dan membantu anak-anak yang tinggal di Rumah Harapan. Lebih apa ya? Lebih bersyukur pasti. Terus kayak lebih ikhlas, harus lebih ikhlas kayak menghadapi sesuatu, lebih bersyukur gitu aja. Sama apa ya? Kayak lebih ingin selalu berbuat baik, Kadang kalau saat aku pernah harus dipindah tugasin sama kantor, dan itu benar-benar ngabisin waktu, dan disitulah aku merasa aku kangen sama aku yang dulu masih bisa, di saat aku kerja aku masih bisa bantu orang, di sela-sela kesibukan aku, tapi aku masih bisa kasih waktu aku untuk bantu adik-adik di sini gitu. Meski sudah berbuat banyak, Sili sadar ia masih punya kekurangan. Saya masih gampang mudah kasihan sama orang, dan itu seringkali dimanfaatkan oleh orang yang karena nggak semua orang di sekeliling kita punya niat yang sama, punya niat yang baik. Dan saya karena terlalu
gampang kasihan sama orang. Seringkali saya dimanfaatkan oleh orang lain, dan itu membuat saya emotionally corrupted, kadang-kadang jadi kecewa, sedih dan sebagainya. Tapi buat saya nggak apa-apa, karena ini perjalanan hidup yang harus kita lewatin. Nggak selamanya hidup itu indah, nggak selamanya hidup itu enak. Terkadang ada jalan yang susah, kadang-kadang kita dikecewakan orang. Mungkin juga karena kekurangan saya gitu. Jadi ya tidak ada satupun manusia yang sempurna. Di tengah kesibukannya mengelola Rumah Harapan, Silly kadang lupa memikirkan dirinya sendiri. Beruntung, ia mendapat bantuan dari salah satu tenaga kesehatan. Silly harus rajin berolahraga untuk menjaga staminanya. Ya seperti Ibu Silly, dia menyehatkan orang, tapi dia sendiri lupa akan kesehatannya. Kenapa itu penting? Kenapa kesehatan Bu Silly penting? Karena dia adalah bisa dibilang otak dari semua yayasan ini. Bagaimana bisa tercipta suatu Rumah Harapan? Itu karena misi dan visi yang beliau miliki. Saya juga kebetulan terlibat di beberapa aktivitas sosial dan saya tahu nih bahwa yang harus ditolong sebenarnya adalah orang-orang praktisinya itu sendiri. Selain kepada anak-anak di Rumah Harapan, Mike tak lupa mencurahkan perhatian dan kasih sayangnya kepada 3 orang anaknya. Awalnya, 3 orang anak Silly tergolong berkebutuhan khusus dengan beragam keterbatasan. Namun, berkat kegigihan Silly, ketiganya mampu tumbuh dengan baik. Saya dititipi 3 anak dengan kebutuhan khusus yang berbeda-beda. Nggak semuanya autis memang, tapi semua punya kebutuhan khusus yang berbeda-beda. Dan pada saat anak saya yang pertama itu over anxiety, saya baru menjadi ibu yang baru. Dan saya bukan ibu yang hebat waktu itu. Saya harus mengakui bahwa saya ini ibu yang nggak sabaran waktu awal-awal. Anak saya ini kalau makan, aduh lamanya minta ampun. Saya suapin berjam-jam. Di suapan terakhir dia muntah. Kalau dia muntah itu saya udah panik, jangan dimuntahin, jangan dimuntahin. Akhirnya saya siram pakai air. Itu saya yang dulu. Tapi back ke pertama kali waktu saya lagi hamil, saya itu ketakutan berlebihan karena saya takut kehilangan anak saya. 2 anak saya sebelumnya gugur. Jadi ketika saya hamil anak ini, saya takut luar biasa. Dan itu ternyata berpengaruh ke kepribadian anak ini. Ketika dia lahir, dia jadi anak yang penakutnya minta ampun. Terus saya tiba-tiba lihat anak saya yang kedua kejang-kejang. Loh ini kenapa lagi ini? Saya bawa ke dokter, diperiksa EEG. Ternyata ada kerusakan di otak. Padahal nggak demam, nggak apa-apa. Dan finally semua yang tadinya bisa manggil mama, bisa interaksi dengan mata eye to eye gini, ini nggak bisa lagi eye contact dan sebagainya. Terus akhirnya semua kebisaannya hilang begitu aja. Terus saya, apalagi ini Tuhan gitu. Saya bawa ke dokter, saya bawa ke psikiater, saya searching internet. Saya dapat konfirmasi bahwa iya oke, anak saya autism. Dan yang ketiga juga punya kebutuhan khusus yang berbeda. Dia alergi semua jenis makanan kecuali nasi dan kentang. Itu yang membuat saya pada akhirnya harus mengucap syukur. Jadi dari yang tadinya saya mengeluh, dari yang tadinya saya merasa ini sebagai beban, at the end of the journey saya merasa inilah caranya Tuhan membentuk saya menjadi saya yang sekarang, pribadi yang jauh lebih baik. Di mata buah hatinya, Silly adalah idola dan sahabat. Asiknya tuh apa ya, mama walaupun sibuk dia kayak masih nyempetin buat waktu bareng anak-anaknya. Terus kalau misalnya ngobrol juga asik, kayak nyambung gitu. Kayak asik. Well, she is a hero to me. She also likes to help poor children. She also likes to care. So, she's not like the other moms. Kini, Silly bercita-cita membangun rumah harapan di seluruh kota besar di Indonesia. Ia bahkan ingin membantu anak-anak di luar Indonesia. Silly ingin membangun 20 rumah harapan
agar semakin banyak kasih sayang bagi anak-anak yang membutuhkannya.